Bang Billy flashback belakang mungkin tahun pertama Bang Billy waktu itu kurban, kapan dan pernah nggak sih mungkin dulu almarhum ngasih Dulu pesan nih, atau gimana? nah ini Ada cerita? bagus nih, ini pertanyaan bagus. Dulu gue tuh anak musola, asik. Gue tidur di musola, pokoknya sehari-hari musola, apalagi di bulan puasa. Subuh di musola, bangun tidur di musola, sholat pasti di musola dulu ya, zaman gue tuh musola. Abis ke rumah main sama teman-teman, balik lagi ke musola, gue yang ajan, gue yang bilang dulu zaman dulu ya. Terus kalau misalkan ada orang-orang yang berkurban kambing, aduh seneng banget, apalagi sapi. Jadi kan di musola itu dulu ya, kita kan musola orang-orang, mohon maaf ya orang-orang susah lah zaman gue waktu itu, karena kan dulu rumah gue tuh memang di perkampungan, musola kecil gitu. Dan kalau misalkan ada yang donasi uang untuk beli kambing tuh seneng banget. Nah memang kan di musola kita tuh ada donatur tuh, bahasanya donatur ya, Iya. yang selalu ngasih uang beberapa, terus dikumpulin sama yang ngasih sampai akhirnya dapat sapi. Dapat satu sapi aja tuh di musola gue tuh di Cipinang, itu tuh kita udah bangga dan seneng banget. Kodel, lu kok ngapain sih? Lu kemana aja? Lu ngapain tadi? Main, lu nggak lihat gue? Lu mau kemana? Enggak, makan ya. Lu datang ke sini, ikut gua ngopi sama Papa Greg di sini deket. Di mana? Udah, gue capek ngajak lu, sumpah. Lu kebanyakan bohong. Iya. Mau ikut, gue mah sekarang terserah dah. Ikut, ayo. Gue selalu ngajakin orang, selalu dibohongin gua. Dari mana tuh gua Iya, lanjut ngomongnya? anak musola. Primus apa? Pria musola. Jadi ketika ada donatur ngasih uang beberapa ya gitu ya untuk beli sapi, tapi dikumpul-kumpulin sampai akhirnya dapatlah satu sapi. Kita tuh sangat bangga anak musola. Marbot ya dulu bahasanya, marbot ya, marbot ya. Kita tuh seneng banget. Terus karena kan zaman dulu itu sapi, ini mohon maaf ya kalau dinominalin ya, dulu tuh zaman dulu sapi itu 10 juta udah gede banget. 10 juta gede banget. Sekarang boro-boro. Sekarang berapa Sampai sapi ya? 50, 50-an 30 sampai kan? 50. Dulu 10 juta gede banget. Nah kayak dulu tuh pernah bermimpi, oh kalau misalkan coba gue jadi di posisi orang yang memberikan sesuatu yang kita punya rezeki, maksudnya gitu loh. Pasti bangga gitu orang-orang yang menerima rezeki dari kita. Ya alhamdulillah, berjalan waktu gue pertama kali dulu patungan sama kakak-kakak gue. Pertama kali uang pribadi gue beli kambing. Dulu kambing 2 juta patungan sejuta-juta. Naik lagi beli kambing sendiri. Gue masih inget banget tuh keluarga gue. Sampai akhirnya beli kambing sendiri. Terus maaf pak, awas lu tentara ditembak lu. Tembak pak. Mau ikut ngopi? Di mana itu? Kita di mana? Oh lu balik aja nih. Terus sampai akhirnya kita dapat rezeki dari almarhum. Masih inget banget gue tuh. Dapat rezeki dari almarhum. Sampai akhirnya adik-adiknya almarhum tuh, gue, kakak gue, patungan. Jadilah beli sapi waktu itu. Senang. Dan sampai akhirnya ya alhamdulillah bisa beli sendiri lah. Gitu. Tapi suka inget gak sih kadang kan ke almarhum suka kasih pesan gitu, Bil, kurban lu kayak gitu, pernah ingetin gitu gak sih Bang Bil? Enggak sih. Kalau kita sebagai umat muslim harusnya udah tahu ketika kita punya rezeki lebih, ya walaupun sedikit rezeki yang kita punya, alangkah baiknya ya harusnya udah tahu, nggak perlu dikasih tahu. Almarhum nggak pernah ngasih tahu kayak, tapi setidaknya pasti ya mengajarkan hal yang baik lah. Kalau misalkan almarhum sendiri aja mengajarkan kita hal yang baik, pasti kita juga menerima juga hal yang baik lah. Gue udah mengerti itu semua sih, karena kan gini, kita tuh berkurban kan nggak punya rezeki. Kalau nggak punya kan memang maksudnya nggak bisa dipaksakan juga kan. Gitu. Zaman dulu almarhum berkurban gue enggak lah, karena kan gue belum ada ya kayak almarhum, tapi cuma patungan, cuma nebeng nama kan. Kalau sapi berapa nama ya? 7 ya? Iya benar-benar. Dulu tuh kayak almarhum tuh beli sapi, gue cuma nebeng nama gitu-gitu aja. Tapi pas udah masuk dunia entertain tuh ya alhamdulillah. Gitu. Artinya sekarang bersyukur ya, maksudnya flashback ke belakang, cita-cita yang Bang Billy dulu pengen terrealisasikan gitu ya Bang Bil? Iya alhamdulillah. Iya zaman dulu kan memang susah banget gitu loh.
susah banget sampai almarhum beli, kita cuman numpang nama, sampai akhir numpang nama, terus juga kita bisa beli, kita bisa patungan, dan sampai akhirnya ya gue bisa merasakan sendiri apa yang gue cita-citakan selama ini, bisa beli beli sesuatu yang bisa dibagikan di Idul Adha ini gitu. Bang Bil, tapi di keluarga Bang Billy kayak keluarga lainnya nggak sih, ketika habis berkurban kan biasanya dapat bagian tuh, terus bagian dagingnya itu dimasak, disate kayak gitu juga nggak sih? Oh, zaman dulu iya dapat itu, sampai dapat kupon. Kalau sekarang Oh, gua nggak ngerasain ya? tahu. Sekarang ya Mas. Kalau dulu nih, gua kan dulu motong-motongin daging tuh di musola, karpetnya dipindahin, dagingnya diubin tuh. Wah, zaman dulu tuh udah orang-orang kalau dapat udah punya kupon sesuai dengan urutan Nomor gitu. urutan. Pokoknya satu RT berapa banyak orang gitu ngantri, kita ngebagiin gitu-gitu. Kalau sekarang gua nggak tahu, daging juga ada di rumah cepet banget habis nih dimakan dia. Tapi sempat ngalamin juga Bang Billy ngantri buat kupon itu nggak sih? Pernah. ya? Pernah. Gitu. Tahun berapa tuh? Nggak tahu, SMP kali. Tapi Bang Bil dari situ